tentang getaran, gelombang, dan bunyi nih untuk materi hari ini. Nah, kira-kira kamu tahu nggak apa itu getaran, gelombang, dan bunyi sebelumnya? Karen tahu Hmm, getaran dan gelombang dan bunyi itu gimana? Halo? ya, halo, Hmm. Kedengaran nggak suaranya nih? dengar Kak. Nah, kira-kira Karen tahu nggak getaran dan gelombang dan bunyi itu yang kayak gimana? Hmm, Coba enggak. satu-satu dulu. Getaran tuh pernah nggak nyontoh melihat gitu apa yang bergetar gitu? Hmm, saat gempa, Apa? saat gempa, Saat gempa itu dia ini ya, saat gempa itu juga kita bergetar. Nah, selain dari gempa apa lagi ya? Ada nggak? hmm, Apalagi yang pernah kamu alamin di sekitar kita? Getaran, getaran. Apa yang bergetar? hmm, Penggaris. Penggaris kalau kita taruh di ini nih di ujung meja gitu kan. Terus ujung satunya kita getarkan. Bisa nggak dia? bisa. Nah, selain itu coba kamu cari. Ayo di sekeliling kamu apa yang bergetar? Eh, Ya. lonceng, Nah, ya lonceng, bener banget lonceng tuh. Terus apa lagi? Pernah ngelihat jam nggak? kita pernah Jam yang besar terus akhirnya dia ada punya bandulnya ke bawah. Tahu nggak itu? Pernah lihat itu? tahu, Ah, yang biasanya pernah. bunyi jam 12 malam kan dia? Iya, Itu kan juga termasuk getaran. Bergetar dia. Terus apa lagi? hmm, hmm, gitar, Gitar, ya benar, gitar banget. Gitar dulu. Nah, sekarang udah cukup ya. Nah, kira-kira getaran tuh apa tuh dari fenomena benda-benda yang udah kita sebutin tadi. Jadi getaran tuh apa? dan Nah, nanti kita bahas di sini ya definisinya. Nah, kalau sekarang gelombang deh, gelombang. gelombang, Contoh gelombang yang di sini apa gelombang apa? hmm, air, Ya, gelombang air. Terus apa lagi? hmm, Gelombang elektromagnetik. Udah pernah tahu?
Belum. Nah, gelombang bunyi itu juga termasuk gelombang ya. Dan bunyi. Nah, coba apa kalau bunyi itu? Suara. Suara kita ya. Mm-mm. Suara kita tuh termasuk dalam contoh dari gembaran bunyi. Nah, jadi lemparlah sebuah batu kecil pada permukaan air yang tenang. Apa yang terjadi? Akan muncul satu gelombang berbentuk lingkaran dan bergerak ke arah luar. Nah, sebenarnya apa itu gelombang? Apa yang menyebabkan munculnya gelombang dan sebagainya. Itu ya. Nah, itu hari ini kita akan belajaran ini. Kita ada menganalisis pengertian getaran dan besaran yang ada pada getaran. Kemudian kita juga menganalisis pengertian gelombang. Kemudian kita juga mengetahui karakteristik dari gelombang transversal. Dia juga mengetahui karakteristik dari gelombang longitudinal. Itu ya. Nah, sekarang kita tadi bahas getaran. Hmm. Kita udah bahas getaran ya. Nah, jadi getaran itu apa? Gerakan di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Nah, disebut dengan getaran. Contohnya bandul ini. Ini ada bandul ya, bandul ini. Nanti kan kalau misalnya ini bandul Iya. B ini kita tarik ke A, apa yang akan terjadi? Pasti bandul itu akan bergerak ke B lagi, kemudian ke C, kemudian ke B lagi, kemudian ke A lagi, kemudian B lagi, C lagi. Jadi dia itu bergerak di titik kesetimbangannya. Mana titik kesetimbangannya? Yang mana? Y. Yang B gitu. Nah, suatu benda dikatakan bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik. Dia bolak-balik pasti. Dan secara berkala melalui titik kesetimbangannya. Nah, satu getaran adalah gerak benda dari awal kembali lagi ke titik awal. Itu satu getaran. Jadi nggak bisa tuh kalau satu getaran. Mana sih? Nah, jadi nggak bisa tuh satu getaran itu produknya gini. Dari A, kemudian dia ke B, kemudian dia ke C lagi, kemudian ke B lagi, baru ke A lagi. Dia harus ke A kembali. Itu namanya satu getaran. Nah, ini nih, A, B, C, B, A. Kemudian jika gerakan dimulai dari B, kalau dia mulai dari B, maka B, A, B, C, B gitu. Atau bisa juga B, C, B, A, B. Yang penting balik ke B lagi. Itu satu getaran. Paham ya? Paham, Kak. Kalau mulai dari C, kira-kira gimana? C, Y, B, A, B, C. nah ya gitu dia. Nah, contoh getaran itu apa? Senar gitar yang dipetik, ya kan? Bandul jam dinding, ayunan anak-anak. Nah, kamu pernah main ayunan nggak? Pernah? Pernah. Nah, ayunan itu kan juga gitu bentuknya. Gini-gini kan dia, balik ke titik awal dia. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum ada. Oke, coba kita lihat ya. Ada nggak soalnya di bawah? Oh, ternyata belum. Dah, nanti baru ada soalnya nih. Baru kerjain ya. Jadi ada namanya getaran. Nah, getaran itu, pada getaran ada namanya simpangan. Ya, simpangan itu jarak antara benda yang bergetar dengan titik kesetimbangannya. Nah, mana mana simpangan itu sendiri. Nih, C dan B itu kan punya jarak ya. Nah, itu ada simpangannya. Begitupun B dengan A. Kan kamu tadi sepakat ya, kalau kesetimbangan berada pada sisi B kan, gitu. Hmm. Kemudian ada amplitudo. Kalau amplitudo itu simpangan terbesar suatu benda yang bergerak naik dari titik kesetimbangannya. Mana amplitudonya yang ini? Yang paling besar simpangan kan yang C sama yang A. Kemungkinan kalau kita tarik ini bisa, dia masih bisa nggak kita tarik? Kita buat bentuk bola gini. Nah, ini kan masih ada di sini, bisa. Cuman yang paling besar simpangannya itu yang C sama yang A.
Nah, berarti C dan A itu disebut dengan amplitudo. Itu yang paling besar. Paham ya? Paham, Kak. Kemudian ada frekuensi. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi, ya, banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap detik atau sekon. Sedangkan kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Nah, coba ditulis dulu deh pengertian ini ya. Ada frekuensi. Itu rumusnya adalah sigma getaran atau banyaknya getaran per T atau sama dengan satu per T. Satu T yang besar itu periode ya. Kalau T kecil itu waktu. Sedangkan T periode itu sama dengan waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Gitu. Coba dicatat dulu ya. Oke, Kak. Ya, ada yang bertanyakan mungkin Karen? Masih belum ada. Nanti coba kita bahas soal juga ya. Sudah, Kak. Sudah, oke. Nah, jadi sekarang kita coba ya. Contohnya gini, bandul itu berayun dari A ke C. Ya, dari A ke C. Nah, dalam waktu 0,2 sekon, frekuensi dan amplitude ayunan bandul adalah, kalau untuk frekuensi, tadi rumusnya apa? Banyaknya getaran per Banyaknya getaran per, T. iya, per waktu. Kalau periode, T per banyaknya getaran. T per N. Ya. N itu banyaknya getaran, boleh ya. Nah, sekarang, kalau amplitudo itu, benar nggak sih kalau amplitudo itu simpangan terjauh dari getaran? Benar nggak? Ya, Nah, kira-kira ini amplitudenya berapa? Kalau gitu. Lihat dari A, B, C nih. Simpangan terjauhnya. Dari titik keseimbangan. Kalau itu. Simpangan terjauh dari titik keseimbangannya berapa?
Oke, lima. di sini iya 5, benar banget 5. Ini kan paling ini dari A ini kan 5 ya. Boleh kamu ngambil data yang ini, AB ini, atau yang itu juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau untuk frekuensi, itu gimana? Frekuensi. Berarti 5/0,2. Ah, ah. Berarti frekuensi ini adalah berapa nih? Kalau misalnya berayunnya dari A ke C, itu berapa getaran? A ke C. Jadi A itu melewatin apa aja? A, apalagi dia. Oke, coba kamu buat ini kalau dari A ini untuk satu getaran berapa? Gimana urutannya? Langkahnya. A, A, A ke B hmm, ke C kemudian, ke B ke A. kemudian. Nah, kalau cuman A ke C, itu berarti berapa berapa getaran? Setengah. Setengah kan? Ya, Iya, berarti nggak apa-apa setengah getaran. Berarti kan rumus frekuensi apa tadi kamu buat? N per T. Nah, N-nya 5. N-nya setengah. Ya kan tadi dapat setengah ya? Setengah getaran. Iya, 0,5 berarti ya. Dibagi dengan 0,2. 0,2 waktunya. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? Hasilnya 5/2. Iya, 5/2 berapa? 2,5. Nah, berarti 2,5 ya. 2,5. Satuan frekuensi adalah Hz KZ. atau Hertz ya. Cara Ya, bacanya Hertz. Nah, kalau gitu jawabannya yang mana nih? Dari A sampai D. B. Ya, yang B. Itu. Nah, benar kan jawabannya yang B? Pembahasannya? Ya, Nah, gitu. Oke, mau dicatat dulu soalnya. Gimana? ini catat dulu. Kita lanjut. Mau aku catat dulu, Kak. Oh, oke, boleh.
Sudah, Kak. Sudah. Nah, kalau gitu, sekarang saatnya nih, kamu ngerjain soal berikut ya. Nah, ini yang ditanya apa? Periodenya ya. Coba kalau cari periodenya gimana hasilnya. Kalau sudah kasih tahu ya. Baik, Kak. Kalau di sekolahnya guru fisikamu seru nggak? Hmm, biasa aja. Bisa aja ya. Sudah dapat? Hmm, masih belum, Kak. Tapi tahu rumusnya. Pakai T. Ya, T per N kan? Iya. Mm-mm. T-nya berapa waktunya? Intinya masih Kan tiap detik, berarti anggap 1 sekon. Gitu dia. 50 detik. Nih.
Kok 50 detik? Dapat dari mana? Emang ada dibilang 50 detik? Kan di soal bilangnya 50 getaran, bukan 50 detik. Ya enggak? Kelihatan nggak Ya, 50 getaran? Kan bukan 50 detik. Tapi waktunya itu 1 sekon. Kita nggak, kan ini tiap detik. Tiap detik itu ada 50 getaran. Tiap detik. Berarti detiknya itu 1 sekon waktunya. Tapi banyaknya getarannya berapa? 50. 50 getaran. Nah, sekarang cari tuh periodenya berapa? 1/50. Iya. Nol koma nol nol dua. 0,02. Sekarang udah tahu ya rumus periode ya. Oke, rumus periode itu T per N atau N per T. Rumus periode. Menentukan periode. T/N. Kalau rumus frekuensi, N/T. nah sekarang frekuensinya dari soal ini berapa? Coba. 50/1. Berarti 50 apa satunya? 50 Hz. Iya, 50 Hz. Ini kan sebenarnya yang diketahui itu 50 Hz. Ini kan frekuensi yang diketahui. Jika banyak getaran ya sih, kan tiap detik ada 50. Berarti 50 Hz frekuensinya. Ada yang menanyakan mungkin? Hmm, ini belum ada. Hmm, Udah ya. Coba nomor 2 jawabnya apa? Jawabannya. Amplitudo. Iya, amplitudo. Yang paling terjauh itu titik sembahnya amplitudo ya. Oke, sekarang coba yang nomor 3. Yang ditanya apa ya nomor 3 ini? Nomor 3. T. Ya, periode ya. Ya. Nah, coba cari periode. Udah tahu kan cari periode yang tadi? Sudah, Kak. Oke, silakan.
Udah dapat? Pikir lagi, Kak. Oke. Itu cara nyari N-nya, aku masih belum ketemu. Oke. Masih ingat nggak tadi satu getaran tuh gimana? Kalau mulainya dari A. A, B, C, B, A. Nah, kalau cuman A ke C berapa? Berapa getaran kalau gitu? A, B, C, Satu. A. Kalau dari A ke C doang, berapa getarannya? Cuman A, B, C kan berarti? A ke B ke C doang. Berapa getarannya? Hmm, Oke, kamu kamu paham kan konsepnya tadi satu getaran itu dari A kembali ke A lagi. Kalau dari B kembali ke B lagi. Kalau dari C kembali ke C lagi. Gitu kan? Kamu kamu udah paham kok yang ini. Yang di atas sudah kamu tuliskan tadi. Benar setuju iya, nggak? A, B, C, B, A lagi. Nah, kalau cuma sampai C doang, A, B, C, berarti berapa getaran? setengah. Setengah. Setengah getaran doang. Paham ya? Hmm, iya, Heeh. Ini coba. Kalau emang masih belum paham, coba di sini. Kalau dari A ke B doang, berapa getaran kalau gitu? Ketemunya berhentinya dia B. Berapa getaran?
Hmm, Berapa coba? Ayo. Karen, ya. mikir nggak? Hmm, Oke, gini deh, gini ya. Cara mudah nih buat kamu, cara mudah aku kasih tahu triksnya. Ya, dengerin ya. Kalau misalnya dari A ke B itu satu, kita buat ini satu gitu kan. B ke C itu berapa? Dua. Kemudian B ke C lagi, tiga. Dari C ke B lagi kan, dari B ke A itu berapa? Empat. Nah, gitu aja kalau kamu bingung. Nah, buat satu getaran itu harus sampai ke empat, gitu ya. Paham nggak konsepnya sekarang nih? iya, Paham apa bingung? paham. Ah, ah. Kalau cuma sampai B, kita buat gini aja, buat mempermudah kamu deh. Kalau cuma sampai B, dia mau melalui tahap apa? Cuma sampai tahap mana? Tahap satu, tahap dua, tahap tiga, atau tahap empat? Empat. Oke, gini ya. Saya ulangin kembali ya. Dari A ke B, nih aku buatnya. Dari A ke B itu tahap satu. Dari B ke C, perhatikan itu tahap dua. Nah, kebalikannya dari C ke B itu tahap tiga. Dari B ke A itu tahap empat. Paham sejauh ini? Kalau kita mutar A ke B, gitu. Paham nggak? Aduh, paham nggak nih Karen? Halo. Hmm, paham. Nah, ini kalau nggak paham bilang gitu. Soalnya belum masuk ke kamunya, gitu. Kalau cuma sampai A ke B doang, itu tahap berapa sekarang? Kalau udah aku buat kayak gitu. Satu. Satu, bener banget. Kalau udah tambah satu, kita buat satu nih. Satu. Semua tahapan ada berapa? Empat. Berarti seperempat getaran, Ibu, Bapak. Ya, paham ya sejauh ini ya? Paham nggak? Beneran. Iya. Oke. Coba sekarang aku mau tanya gini nih. Kalau dia A ke B ke C dan ke B lagi itu berapa getaran? Halo? 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 Kamu paham? Jadi, paham. Ya, kalau mau bener-bener paham coba nih diaplikasikan ke soalnya. Kalau nggak paham, aku jelasin lagi. Itu nggak apa-apa. Sekarang kalau dari A ke B, B-nya bukan B yang ini yang awal ya, tapi dia tuh melalui dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian B lagi. Nah, kira-kira itu berapa berapa getaran? Coba ikutin stepnya.
Udah dapat berapa getaran? Karen? Karen, halo. Karen, kamu di sana kah? Duh,
Halo? Oke, halo, kenapa? Internetnya? Itu sih sempat putus-putus soalnya. Oh, oke, oke. Ya udah, yuk nggak apa-apa ya. Lanjutin lagi ya. Coba dicari dulu nilai berapa getaran kah dari A ke dari kalau ini ya A B C B itu berapa getaran? A B C B. Udah paham? Kata Karen paham nih. Karen, bisa jawab nggak? Halo, Iya. bisa? Hmm, Yuk coba coba dikerjain. Ada kebingungan nggak? isi. Belum? Aman? Kamu lagi ngerjain soalnya ya, nomor 3 ya? Iya. Nggak, sebelum ke konsep itu kamu udah paham getaran nggak nih? Aku make sure dulu, mahamin kamu paham dulu satu getaran itu gimana gitu. Ya, nggak apa-apa pelan-pelan aja. Coba aku review lagi dari A ke B, dari A B itu berapa getaran tadi? Satu. Satu per empat getaran dia. Seperempat getaran, ya seperempat getaran. Kenapa? Ini tahapnya, fasenya, ya fasenya, paham ya? Dari A ke B, dari A ke B ini satu, satu. Kita anggap satu itu gitu, bukan satu getaran, tapi satu. Semuanya ada berapa tahap? Ada empat, ya seperempat. Jadi satu bagi empat, seperempat getaran. Paham sekarang? Paham. Nah, jangan paham-paham aja ya. Semoga bisa dimaknain ya. Sekarang B ke C itu udah tahap berapa dia? Dari B ke C udah tahap berapa? Dua. Nah, maka dua. Semua tahapnya ada berapa? Empat. Nah, dua per empat getaran. Dua per empat getaran tuh sama dengan berapa kalau kita sederhanain? Satu per dua. Ya, setengah getaran. Makanya ini tadi dari A ke C itu setengah getaran namanya. Karena udah sampai ke C. A ini dari ke C. Itu setengah getaran. Nah, sekarang kita masuk lagi dari C ke B. Itu udah tahap keberapa? Tiga. Tiga. Makanya tiga semua tahapannya ada berapa? Empat. Tiga per empat getaran. Gitu. Nah, udah sampai ke B lagi kan dia? Sampai B ke bawah. Nah, itu 3 per 4 getaran. Nah, dari B ke A lagi, itu sampai tahap berapa dia udah? Hmm, Hmm? Dari B ke A? B ke A. Udah tahap berapa?
Sambil ngelihat layar ya. Nggak, screen. Dari B ke A 4. 4. Bener banget. Berarti kan dia 4/4. Karena 4 semua tahapannya. Berarti dari A ke B ke C ke B ke A lagi itu 4/4 alias berapa getaran? 4 bagi 4? 1. 1 getaran. Makanya ini A, B, C, B, A itu 1 getaran. Kalau cuma sampai B, A, B, C, B itu 3/4 getaran. Kalau cuma sampai C, A, B, C itu per 2 getaran atau setengah getaran. Kalau cuma sampai B, A dan B itu seperempat getaran. Gitu. Karena dia melalui tahap-tahapan begini. Semoga bisa dipahami ya. Ya, Kak. Yuk, nah sekarang ada yang tanyakan nggak tahap-tahapannya ini? Masih belum. Nah, coba kalau gitu periodenya berapa nih nomor 3? Coba kamu buat diketahuinya dulu, diketahuin frekuensi T-nya berapa, waktunya berapa, T kecilnya berapa dari soal. Karen bisa dijawab. Karen dituntut Ya. aktif ya di les kali ini ya. Coba untuk waktunya berapa? T-nya berapa? 1/80. 1/80. Kita harus buat seperti ini. Terus apalagi yang diketahui dari soal? Hmm. Nah, ini kan dia bilang bergerak dari A ke C. Dari A ke C. Berarti itu getarannya berapa? N-nya, N getarannya. Banyaknya getaran berapa? Ya. 3/4. 3/4 itu kan dari A ke B lagi. Coba kamu lihat dari A, B, C. Itu berapa? Nah, berarti belum paham nih. Untuk getaran itu, 1 getaran itu berapa? Yuk, silakan ya. Eh, Karen bisa dicatat aja ya. Yang pertama, kalau ini kamu tulis bandulnya. Terus kalau dia dari A ke B, itu nilai getarannya adalah 1/4 getaran. Kalau dia A, B, C, berapa tadi? Kalau A, B, C, ikutin alur mainnya. Kalau A, B, C berapa? Tengah. 1/2 getaran. Nah, sebenarnya kamu bisa jawab, Karen. Ini kan A ke C, berarti dia 1/2 getaran.
Ya, gitu. Kalau dari A, B, C, B, tadi berapa kalau A, B, C, B? Ikutin aja dari yang di itu, di, di layar. A, B, C, B berapa? Tiga. Bisa dijawab? Mm-mm. Yang ini udah, nih udah, nih udah. Yang mana? Ini layarnya kelihatan kamu kan ya? Kamu ngelihat Iya. layar nggak? Hai, halo. Iya, Kak. Mm-mm. Nah, kamu kan udah lihat, urutin aja. Kalau A ke B itu seperempat getaran. Kalau A B C itu kan dua per empat atau setengah getaran. Kalau A B C B, urutin. Urutin yang udah aku sebutin. Ini sudah. A B C B berapa? Karen, halo. Paham instruksinya, Karen? Hai, halo. Karen, Karen. Wah, nggak ada suaranya. Karen.
Halo, Halo, halo. halo. Iya, Ya, iya, silakan. Kalau ABC tadi setengah getaran, kalau ABCB berapa getaran? ABCB berapa getaran? Coba ikutin yang di bawahnya aja. Ini kan udah 2/4. Yang di bawahnya berapa? 3/4. 3/4 getaran. Kamu cukup ngikutin apa yang udah dibuat ya. Terus kalau misalnya ini ABCBA berapa? BCB 1 getaran. Iya, 1 getaran gitu. Nah, berarti udah dapet nih. Tinggal prodi ayunannya aja intanya ya kan? Intanya T, prodi ayunannya. Nah, kalau rumus Faraday apa? T per N. T per N. Nah, tinggal dimasukin. T sama dengan T per N. Ini 1/80 per setengah. Jawabannya C. Oke, udah dapat ya. Jawabannya C ya. Berarti 1/40. T-nya 1/80. 1/80 dibagi 1/2 ya. Itu ya. Iya. Ya, jadi 1/40. 1/40 detik. Oke, coba. Nah, sekarang kita bahas gelombang ya. Ini Karen, kenapa kamu sering keluar masuk tuh kenapa? Sinyalnya kah? Ya, tahu. Terus saya coba masuk tapi kok kayak gak bisa kali gak ada koneksi. Ya, sinyalnya berarti. Nah, sekarang kita bahas gelombang ya. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Tadi kan kalau gelombang itu, kalau getaran itu getaran aja. Sedangkan kalau misal gelombang itu getarannya itu yang melambat, disertai dengan adanya perpindahan energi. Gitu. Namun tanpa perpindahan medium perambatannya. Contohnya apa? Di ini ada dua ya contohnya ya. Ada gelombang mekanik dikelompokkan berdasarkan medium perambatannya dan arah perambatannya itu ada dua. Dia ada gelombang elektromekanik kalau berdasarkan medium perambatannya dan gelombang elektromagnetik kalau gelombang itu proses perambatnya tidak memerlukan medium ya. Nah, itu dibilang gelombang elektromagnetik yang saya sebutkan di awal. Tapi kalau berdasarkan arah hambatannya, itu ada namanya gelombang longitudinal, kayak contohnya gelombang suara, itu termasuk ya. Dan juga gelombang transversal, contohnya gelombang tsunami, gelombang
gelombang air laut. Nah, itu termasuk gelombang transversal gitu. Coba dicatat dulu deh dua jenis ini ya. Hmm. Udah, Ini masih nyatet. sudah. Oke. Nah, sekarang gelombang itu ada namanya cepat lambat gelombang. Ada kecepatannya untuk merambat karena dia kan berpindah ya. Nah, hubungan antara cepat lambat gelombang dengan panjang gelombang dan periode frekuensi dapat dirumuskan seperti rumus berikut. V itu lambda kali F. Itu cara baca huruf ini lambda ya namanya. Cara baca ini namanya lambda. Nah, F itu frekuensi sama kayak getaran tadi. T itu periode. Oke. Nah, keterangannya untuk panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Atau panjang gelombang itu juga bisa dilambangkan dengan lambda nih cara bacanya ya. Nah, dia itu dari ini. Kalau ini kan gelombangnya ya. Ini bukit namanya, bukit ke bukit itu tuh namanya satu gelombang atau lembah ke lembah atau dari titik ini, dari titik A ini ke titik A lagi yang di sini B. Gitu. Atau titik ke titik B gitu. Itu namanya satu panjang gelombang, satu lambda. Oke, boleh dicatat dulu deh.
Sudah, Kak. Ya. Oke. Nah, untuk materi hari ini segitu dulu ya. Yang gelombang ini takutnya kalau banyak-banyak materi, kamu nggak kuat juga gitu. Jadi coba kamu simpulin pembelajaran hari ini apa? Apa yang kamu dapat dari apa itu getaran, gelombang begitu? Bisa sebutkan? Hmm, Oke. Ya, getaran itu apa? yang Nah, kalau habis getaran, terus simpangan itu apa? Nah, getaran dulu, getaran. Keren. ya, Iya, kamu ada kesulitan nggak untuk ini? Apa ini? Soalnya kita itu pembelajaran, Karen, biar enak itu kita selalu interaktif. Jadi aku nanya Karen, Karennya jawab gitu. Nanti kalau cuman aku yang banyak ngomong nih, takutnya Karennya nggak paham. Aku juga nggak bisa ngukur Karen itu seberapa mana nih paham pemahamannya gitu. Makanya aku tanyain getaran itu apa. Kalau bingung tanya gitu ya. Lebih enaknya seperti itu tuh, biar enak belajarnya. Nah, coba menurut versi Karen sendiri yang Karen pelajarin hari ini itu apa gitu. Yuk, hmm, apa yang udah dipelajarin hari ini? saran sama gelombang. Mm-mm. Mungkin bisa sebutkan salah satu rumus getaran deh. Tadi kan udah nyatat tuh, udah nyatat Nah, kan? Nah, itu dibacain aja nggak apa-apa. sama dengan N per T. Terus apa lagi? T sama dengan T per N. Mm-mm. Kalau gelombang, Gelombang sama. sama apa? P sama dengan panjang gelombang kali F sama dengan F itu sama dengan panjang gelombang per periode. Oke, baik kalau gitu untuk hari ini cukup dulu ya. Jangan lupa nu besok nih pelajaran lagi materi-materi yang udah ada dan kita ketemu di hari Jumat ya. Ya, Karen. Ya. Dah, makasih.